Selamat pagi saudara dan saudariku umat beriman yang terkasih. Hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang keempat, 3 Februari 2019. Kita mendengarkan kisah Injil Lukas yang bercerita keberadaan Yesus di dalam sinagoga di kampung halamannya. Orang-orang terkesima akan pengajaran Yesus. Namun kisah selanjutnya di antara mereka ada yang bertanya, bukankah Yesus ini adalah anak Yusuf? Penceritaan Injil menjadi berubah karena pertanyaan ini. Markus bahkan menulis dengan lebih tajam. Ada orang yang bertanya demikian, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara-saudaranya Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon, dan mereka semua ada di sini. Saudara dan saudariku yang terkasih, kisah Injil ini menjadi kisah yang menceritakan tentang Yesus ditolak di kampung halamannya sendiri karena identitasnya sebagai anak Yusuf, seorang tukang kayu, ibunya Maria, seorang perempuan sederhana, dan keluarga-keluarganya, saudara-saudaranya yang lain yang juga dari kalangan biasa. Penceritaan ini pada akhirnya menjadi tuntas ketika orang-orang mempertanyakan identitas Yesus dan berusaha membelenggu Yesus dan pengajaran-pengajarannya dan membuat mereka semua tidak mempercayai Yesus dan kemudian menolak Yesus. Lukas mengangkat tema ini dengan peruntukan bagi jemaat beriman Kristen perdana yang bukan dari kalangan Yahudi. Lukas menambahkan kisah masa lalu ketika Yesus berkata, ingatlah pada periode masa yang lalu para nabi Elia dan Elisa juga pernah mengalami penolakan. Dan kemudian orang-orang Israel mengalami kehilangan berkat, tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang disiapkan Allah bagi mereka. Pada zaman Yesus, hal yang serupa juga terjadi. Karena itu Lukas mendorong semua jemaat beriman untuk tetap teguh percaya supaya mereka tidak kehilangan berkat dan tanda-tanda karunia yang diberikan dan dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Kita semua tentu hingga saat ini diharapkan percaya bahkan membawa identitas Kristiani kita dalam kehidupan bersama. Tentu menantang, bahkan kita juga cenderung bisa saja menjadi takut untuk menampakkan identitas kekristenan kita. Karena kekristenan seringkali dianggap sebuah identitas dalam situasi kita sebagai hal yang membelenggu dan tidak menguntungkan. Tapi percayalah, Lukas melalui tulisan ini untuk menyemangati jemaat beriman bukan saja pada masa lalu, tapi pada saat sekarang. Bahwa keberuntungan selalu tetap nampak kuat kuasa Allah pada mereka semua yang telah percaya bahwa Yesus Kristus, tanda kemenangan Allah, Putra Allah itu telah datang dan menyelamatkan. Saudara dan saudariku yang terkasih, akhirnya secara praktis kita semua juga bisa jatuh pada pengadilan identitas kita masing-masing yang lebih personal. Anak si ini, anak si itu, dan apapun identitas karena pekerjaan, karena karya kita masing-masing. Dan seringkali membelenggu kita sebagai jemaat beriman untuk saling mengadili, tidak mempercayai satu sama lain. Bukan saja tentang identitas kekristenan. Banyak orang juga memiliki identitas sosial kurang menguntungkan. Dan kita semua bisa jatuh pada pengadilan yang sama dan tidak membawa nilai-nilai kehidupan yang mensupport, mentolerir, maupun membawa kehidupan dan kesejahteraan bagi mereka. Semoga kasih Tuhan yang nampak jelas pada diri kita masing-masing membuat kita juga semakin yakin dan percaya untuk juga mencerdaskan semua orang menjadi tanda pembawa harapan bagi mereka yang merasa kurang beruntung. Tuhan memberkati.